Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura. Saat ini kembali saya bersama dengan salah seorang budayawan dari Kota Keris-Sumeneb. Beliau adalah Bapak Agus Sugiyarto. Selain budayawan, beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb Madura. Selain itu, beliau adalah guru penggerak satu-satunya jenjang sekolah dasar wilayah Kecamatan Pasongsongan. Oke, pemirsa channel Lapoy Madura, perbincangan kali ini kita akan menelaah tentang tradisi sungkeman ala Madura. Kita langsung pada TKP gitu. Baiklah, pemirsa channel Lapoy Madura, kita langsung bertanya-tanya tradisi sungkeman di Madura itu Versi Madura. Versi Madura itu mencium tangan Bang ya. Mencium tangan. Bagaimana Bang? Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada channel Lapoy Madura yang tetap konsisten, eksis, mengawal para generasi muda dari gempuran budaya-budaya luar. Jadi mengawal budaya di luhung nenek moyang kita, walaupun dengan media yang terbatas dan ala kadarnya. Gitu. Nyek konyek gunung. Jadi yang kedua, bukan maksud kami berdua Bang ya, untuk merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih paham, bukan menggurui, bukan. Jadi ini adalah telah kami berdua sebagai wujud kepedulian kita Bang ya. Kepedulian kita akan budaya-budaya leluhur. Jadi kita akan membedah tradisi sungkeman versi Madura. Jadi sebenarnya ada banyak versi kan? Jadi seseorang sungkeman ini biasanya bisa dilakukan ketika seorang anak mau berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, atau bepergian jauh ke orang yang lebih tua, lebih tua dari dirinya, bisa kepada guru, bisa kepada kakak, paman dan sebagainya. Juga dilakukan ketika pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, sungkem ini biasanya banyak macam Bang. Ada yang ketika sungkem tangannya ada yang ada yang mencium hidung, ditaruh hidung, tangan ditaruh hidung. Itu ada yang begitu. Terus ada yang tangan juga ditaruh di pipi. Terus ada yang tangan ditaruh di dahi, di kepala. Nah, tapi rata-rata masyarakat Madura biasanya tangan itu juga ditaruh di hidung. Nah, dicium. Bahkan ketika kita bertamu dulu Bang, bertamu disuguhi kue. Jadi sebelum mengambil kue, kita kayak gini. Sungkem ke hidung dulu, sungkem baru ngambil kue. Mau minum, permisi, sungkem dulu, baru minum. Nyon pareng. Nyon pareng, betul nyon pareng. Nah, ini ke hidung nyon pareng. Bukan. Bukan. Kayaknya terlalu apa ya? Gimana kalau kayak gini kan wajar gitu ya. Ini terbiasa sudah. Terus tangan di tangan gini sudah wajar. Sudah wajar. Nah, ini kita bedah loh, mengapa masyarakat Madura khususnya di Sumeneb ketika sungkeman, baik sungkeman menghormati kepada yang lebih sepuh atau sungkem ketika disuguhkan kue atau minuman, kok ke hidung ini? Ini ada apa gerangan? Ini pertanyaan besar Bang. Betul itu. Perlu ditelaah. Persoalannya kita itu kadang-kadang nggak ngerti. Kadang-kadang yang gini. Kadang-kadang yang lucu lagi Bang. Bukan tangannya yang kita sungkemi, tapi tangannya sendiri yang dicium. Biasanya kayak gini ya. Gini, lucu kan? Bukan gini. Gitu kan? Seharusnya kan tangannya saya kan. Ini kebalik.
Lucu itu. Tapi kita telaah yang lewat hidung gitu ya. Ya, lewat hidung. Mengapa warga masyarakat Madura atau Sumeneb khususnya kok mencium tangan, sungkem, kok tangan diletakkan di hidung? Ada apa gerak? Ada apa? Ini pasti ada apa, katakanlah ada makna tersirat yang tujuannya adalah untuk mendidik para generasi muda. Nah, baiklah. Ini masuk pada ilmu-ilmu kasepuhan, Bang, ya. Ilmu kasepuhan. Menurut ilmu kasepuhan kan bahwa ilmu sepuh katanya bahwa manusia itu ada 4 nafsu dalam diri manusia. Ada nafsu luama, ada nafsu sufia, ada amarah, ada nafsu mutmainnah. Jadi luamah dilambangkan dengan cahaya hitam, terus sufia dilambangkan dengan cahaya merah, terus sufia dilambangkan dengan cahaya kuning, terus mutmainnah dilambangkan dengan cahaya putih. Nah, ternyata menurut ilmu kasepuhan kita bedah terlebih dahulu nafsu yang pertama, yaitu nafsu yang berasal dari cahaya hitam, yaitu nafsu luamah. Nafsu luamah yang ada pada diri manusia ini adalah keinginan hati, misalnya ada perasaan ngantuk, ada perasaan lapar, dan sebagainya yang menyangkut kebutuhan indrawi, Pak. Itu biasanya tempatnya di perut. Nafsu luamah ini tempatnya di perut. Lapar. Ketika haus. Ketika misalnya kenyang, otomatis ngantuk kan. Itu duduknya nafsu luamah itu. Katanya jadi orang Madura bila puser ini melak ya. Mata terbejam. Sebaliknya ketika puasa lapar. Puser ngantuk, mata melak. Jadi, nah nafsu luamah ini itu bikin ngantuk, bikin haus, bikin lapar dan sebagainya. Loh, ternyata bertempat di perut dan lahirnya keinginan tersebut, masuknya keinginan tersebut dari mulut. Jadi bertempat di perut, lahirnya keinginan tersebut dari mulut. Itu. Jadi ketika sungkem lewat mulut, jadi dia memanjakan nafsu luamah masuk perutnya, kebutuhan perutnya. Biasa. Terus yang kedua yaitu nafsu yang berwarna merah. Amarah. Ini berhubungan dengan nafsu angkara murka, nafsu emosi. Tidak label emosinya sebentar marah. Emosi temperamental. Ini di dalam diri manusia itu tempatnya nafsu ini adalah di empedu. Kalangmante. Tempatnya di empedu dan masuknya atau lahirnya nafsu ini melalui telinga. Pendengar. Karena kan ketika ada orang mengejek, masuk telinga langsung merah padam emosi. Jadi masuknya nafsu ini lewat telinga, rasa marah. Iya kan? Iya, betul. Digunjing orang, marah langsung emosi, naik pita. Lewat telinga. Betul. Ya orang yang bisu tuli nggak mungkin ada nafsu amarah. Telinganya kan pendengarannya nggak ada gitu ya. Nah, itu nafsu yang kedua. Kemudian setelah nafsu merah amarah, ada nafsu yang ketiga warna kuning. Yaitu nafsu sufia. Nah, nafsu sufia ini ada erat kaitannya dengan nafsu yang pertama, tapi ini berhubungan dengan kesenangan. Berhubungan dengan rasa-rasa senang. Kesenangan indrawi. Ya, ternyata ini di dalam diri manusia nafsu ini duduknya tempatnya di organ limpa. Di organ limpa. Nah, masuknya indera lewat mata. Ngelecer. Tetangga punya TV, pingin juga beli TV lewat mata. Karena melihat.
istilah penglihatan gitu ya. Kesenangan kan, Iya, mobil iya, kan, betul. mobil kesenangan. Jadi Mobilnya itu bagus. iya bagus, pengen beli Pengen beli juga. juga. Punya cincin, pengen juga. Rumah bagus, pengen juga. Nafsu yang berhubungan dengan kesenangan. Mata. Jadi kalau yang sungkem lewat mata, betul. berarti dia menjaga mata. Nah ini nafsu yang terakhir. Ya. Ini nafsu yang dilambangkan dengan warna putih, yaitu nafsu mutmainnah. Nah, nafsu ini ternyata berhubungan dengan sifat-sifat utama manusia. Misalnya berpuasa, beribadah, bertirakat. Itu nafsu mutmainnah. Dan tempatnya di tulang dalam organ tubuh manusia. Tepatnya di tulang, menyeluruh. Putih. Dan masuknya, lahirnya nafsu ini di hidung. Organ yang paling jujur adalah hidung. Iya, nggak bisa berbohong. Ketika harum. Lewat misalnya ada bangkai, langsung spontan menutup hidung. Ketika ada wangi-wangian, coba langsung harum. Jujur, organ paling jujur adalah hidung. Makanya dilambangkan dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang menunjukkan kepada hal yang paling utama. Makanya di tradisi Madura, tradisi Sumeneb, ketika salim atau sungkem ditaruh di hidung. Diharapkan dalam diri manusia di antara keempat nafsu mutmainnah lah yang mengendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sungkem, paling tidak kita dinasihatkan agar kita jujur sebagaimana hidung. Berangkat sekolah, cium tangan. Jujurlah kamu sebelum berangkat ke sekolah. Pulang juga seperti itu. Jadi ternyata apa? Tujuannya bahwa ternyata pesan moralnya agar kita selalu senantiasa dari kebiasaan itu. Kadang-kadang orang yang tidak paham ya tentang tradisi sungkeman ala Madura gitu ya, kadang-kadang diciumnya bukan dicium di dekat sini, terkesan ada semacam main-main gitu ya, mau humor gitu ya. Padahal itu sebenarnya menyalahi pesan tersirat, pesan moral gitu. Iya, pesan moral, pesan tersirat yang hendak diwariskan oleh para pendahulu kita. Makanya ketika disuguhi kopi, nyon pareng ke hidung. Iya, ke hidung. Iya kan? Iya, betul. Bukan itu aja. Dulu pada waktu zaman kerajaan, anak para pate sebelum bikin laporan kan ke hidung dulu. Iya, nyungkem dulu ke hidung. Menantu sama mertua jalan duduk. Sebelum dia mencium tangannya, ini dulu sungkem ke hidung dulu baru dicium. Bahkan ketika saya mau menikah dulu, katanya orang-orang tua dulu, Bang, sebelum sungkem katanya biasanya jarak seberapa meter itu dia gini dulu. Iya, jalan duduk dulu. Jalan kayak gini. Iya, duduk dulu. Setelah dekat sungkem, baru setelah itu cium. Pusat di hidung. Ada apa dengan latar ini kuncinya? Jadi duduknya nafsu mutmainnah ternyata masuknya lewat hidung, dan di organ tubuh ada di tulang. Nafsu ini membimbing manusia untuk selalu melakukan ibadah, tirakat, tapa brata, pokoknya mendekatkan diri pada yang kuasa. Jadi dengan telah sungkeman ala Madura kayak gini, kita baru tahu bahwa makna yang tersirat dalam sungkeman itu yaitu membuat kita untuk selalu berbuat jujur ya. Betul. Jadi kalau KPK jujur itu hebat, orang Madura sudah lebih dahulu. Tapi secara tersirat. Jujur itu hebat KPK. Sekarang dulu Madura sudah. Iya. Tapi lewat bahasa tersirat. Jadi ketika anak kita sungkem, padahal pesan tersirat, cong, ben pecucur.
jujur ke kancana, jujur sama teman, jujur sama guru, jujur sama semua warga sekolah. Iya kan? Iya. Jujur ada yang bilang itu jujur mujur katanya gitu kan. Nah, baiklah pemirsa channel Apoy Madura, sebenarnya kita sudah baru tahu juga ini karena saya baru tadi itu telepon sore, nggak bisa katanya kalau sore, harus agak malam katanya. Karena tadi ada resepsi. Resepsi pernikahan, jalannya ditutup pemirsa channel Apoy Madura. Jadi kita cari jalan alternatif barusan. Mutar. Dengan telaah kayak gini Bang, diharapkan kepada anak-anak kita biar tidak dikatakanlah sembarangan. Betul. Dalam sungkeman ini perlu Bang. Perlu Bang. Sangat perlu. Bahkan saya sendiri baru tahu saat ini juga. Jadi saya akan mengajarkan kepada anak saya sungkeman yang benar kayak gini. Seperti itu. Termasuk saya bukan juga. Diletakkan di sini, bukan diletakkan pipi. Di sekolah juga kan kayak gitu saya. Iya. Ketika diletakkan di kepala itu otak Bang. Pada dasarnya dididik untuk mendewakan otak, menomorsatukan akal. Padahal otak itu kadang-kadang sering bohong. Iya. Iya kan? Betul. Menaruh di pipi perhiasan, bedak, tempat dan segala macam. Betul. Tapi ketika ditaruh di hidung, indera paling jujur adalah hidung. Iya. Jadi pemirsa channel Apoy Madura, semoga pembahasan telaah tradisi sungkeman ala Madura bisa menginspirasi kita ya ke depan kepada anak-anak kita, diajarkan gini loh sungkeman yang benar. Iya. Pesan moral sebenarnya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, kita cukupkan dulu perbincangan kali ini. Kita akan lanjut nanti ke perbincangan yang lebih seru lagi ya. Jelas, siap. Yang kita harapkan saat ini bukan subscribe. Yang penting doanya ya. Doanya kami berdua sehat. Jadi sehingga tetap bisa konsisten untuk membedah, menelaah budaya, jadi peribahasa dan apapun. Karena pembahasan kita ini sebenarnya terus belajar gitu, menggali. Iya. Kalau kita tidak punya literatur ya, kadang-kadang kita suan ke narasumber. Bukan kita langsung ngomong seenak perut ya. Bukan. Cuma kadang-kadang kita harus banyak tersenyum. Iya. Cari literasi juga sulit. Jadi kita bisanya cuman cari narasumber ya di toko yang sudah sepuh yang lebih tahu dari kita. Betul. Mungkin yang bisa kita lakukan ke sana. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan saya tentang telaah sungkeman ala Madura gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.